Kesepakatan umum yang memang hampir disepakati, taruhlah misal ini adalah bentuk pembungkaman. Tapi yang lebih menarik, ini yang barusan kita bahas, bahwa ada gak kemungkinan pihak ketiga yang sengaja berusaha untuk mengadu domba antara pihak media dengan pemerintah di tengah kondisi hari ini yang setiap minggu ada sesuatu yang baru misalnya di negara kita. Dan situasi politik yang membuat berita yang kiriman ini jadi naik, Gus. Ya karena ini melihat dari beberapa bacaan ya, beberapa literatur, karena situasinya katanya kemarin kita nyambung ke bagaimana RUU TNI, bagaimana katanya Orba akan Orba dan sebagainya. Ini aku kira ada pihak yang sengaja mempermainkan isu ini dan akan menimbulkan sesuatu yang besar. Dengan gaya Prabowo yang berbeda dengan Jokowi itu, apa kemudian respon publik yang timbul Ya publik hari itu ini? biasa Dengan gaya kondisi hari ini. Dengan kondisi hari ini, padahal biasa aja jam urang mah. Woi, orang motong, bukan tidak biasa. Publik trauma. terlalu biasa. Bukan terlalu biasa karena pola ini bukan baru. Oke. Tapi pola Prabowo ini iya mirip banget dengan politik pas situasi kondisi pas zaman Orde Baru. Orba itu tidak ada kebebasan. Hari ini kebebasannya ada, formulasinya beda. Enggak, tapi masyarakat, stimulus yang terbangun di masyarakat ada ketakutan. So enak ya, urang ngobrol jika kieu ditewak malnya. Iya, tapi Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau dulu kita ngobrol seperti ini pasti ada. iya kan aku bilangnya ketakutan masyarakat. Coba, bukan Cip. bertindak langsung ditewak. Sintayong, Patrick, coba ini dulu. Ini Aji Santoso, silakan. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Kulipert anjing. Kita ngebahas Kulipert, aing mah ngebahas Kulipert 2 jam ayo aja ya aing mah. Pokoknya mah. Ngebahas Kulipert, ngebahas naon ieu. Tukang judi kok disuruh ngelatih anjing. Karena siapa sih dia bomba. Moal ya mau ngebahas Kulipert. Moal. Aduh. Serius. Kita bahas apa berarti sekarang, guys? Mun ngabahas Kulipert Lobanya biasa. loba cabangna. Loba cabang. Mana apa di TikTok video viral teh? Nah, Anu tukang paket ngamuk. kan loba ya tukang paket ngamuk teh. Mun teu tukang paketna anu didatanganna kan anu ngamuk teh. Aya kumaha caritana? Tukang paket ngamuk jang. Gara-gara Pedah. Loba nu meuli lebaran. yang libur gitu. Ieu cenah makan teh eueun heula deui tah paket aing bingung nyurtina. Mama aing lolam. Aing yang lebaran hayang lain sia unggul. Tapi paket nu dikirimkeun naon? Paket nu dikirimkeun naon? Beragam eta mah. Lebaran kan identiknya baju. Terus teh kue gitu teh. Daging mah jang. Daging. Mun ieu kepala babi? Aya kepala babi. Kita pakai gurih. Kita mau pakai penerbang aja. Mode pesawat nih. Cis. Atau tikus yang kepalanya hilang. Tapi kok itu nu ngirimkeun kepala babi, nu ngirimkeun tikus. Itu teh menggambarkan yang mengirimnya cek saya mah. Kumaha tah penggambaran dari Ya, kepala ketika babi? dia ngirim tikus, maka dialah sebenarnya. News. Maka representasinya dialah yang tikusnya gitu ta. Oke. Kon error ge apa ya? Sebodoh itu gitu ta. Selucu itu bagi saya gitu. Anjing parlay sih ya. Judi. Kulipert ge jadi pelatih. Sugarnya geus judi jadi pelatihnya. Saya judi aja. Tah. Podcast di bawah tekanan. Salah judi. Tapi gimana Jang? Perihal yang sekarang kan lagi banyak tuh. Tempo mendapatkan serangan teror, kepala babi, Saya terus justru tikus. takut ya. Takutnya Takut ke sini ada yang ngirim paket. minggu kemarin katanya ada yang di depan ya, ada yang nongkrong ya. Iya, ada tenor-tenor. Seujon itu mah lagi ngontrol itu. mah. Lagi ngontrol. Kalau menurut Pangga gimana Pangga? Paket kok ada paket yang pesan kepala babi gitu. Terus anehnya malah disuruh
masak Masak aja. aja. Tapi itu nanti aja ke Wacit tanya. Sebagai koki dan chef ya. Iya, nanti sebagai koki dan chef yang senang memasak. Iya betul. Permasakan tanya ke Sinki aja nanti. Apalagi kepala babi gimana masaknya yang enak gitu. Kan biasanya kalau makanan hewan, biasanya kepala mah dibuang ya. Tapi dah ayo urang mah resep kepala mah gitu. Orang resep kepala ayam, Kulu ayam, mereka kulu lauk, domba. sapi, beki. Ayo dulu babi mah dah memang cara ada harnya babi mah. Hulu udang lah paling orang kita. Kecerok. Hulu Bayi udang. kan otak udang. Hulu kontol mah. Goblok. Ditutup kan. Tembak. Sekian kade ayo aing SPBN. Kumaha, Pak? Ya, cuk urang mah teu naon. Tapi kalau misalkan Betul, Jang. naon Masak aja. tahu lu babi kan ini pertanyaan tuh. Kalau babi bagi yang suka Bagi yang suka memasak silahkan. Naon? Iya, aku dulu bawina dikirim ke rumah makan mah teu naon. Ini makan tempo. Nya bawa-bawa yang mesen. Aduh. Ya kan bawa-bawa. Iya mah eueuh. Meureun salah alamat. Milik di bom di Depok lain. Terus naon? mah heureuy itu Tembak yang anjing. Anjing. Ya kan, kieu urang ngaresponna ulah hoka gede-gedean, Bos. Respon teu heula gitu. Kalem gitu. Sok tembak Ya kan geus kan bagi yang tadi suka masak boleh. Terus Buah-buah misalkan teh nu ngirimna teh nu sarua resep masak. Di tempo teh da aya nu resep masak misal gitu kan. Atau aya nu resep ulu babi dikirim gitu. Bawa siga kitu. Kade ya. kan pas datang Dibalik atuh teh. kan pas datang mesenna eueuh misalnya Nah, hadir. maksudna eueuh misalkan teh terus sudah bau menyengat, nya bau Iya. babi gitu. Babi. tapi kan gimmick begitu teh teatrikal biasa namanya Biasa nama untuk memunculkan sesuatu hal Hashtag. yang ingin dimunculkan. Tapi taruhlah ini kan memang katanya bentuk teror Asumsinya terhadap pers. Ini kan tidak terjadi anjing ya picilakan. Tapi ini kan tidak terjadi baru tahun 2025 saja, Yang. Dari dulu juga kan terjadi. Boleh kamu dari praktisi sejarah melihat asumsi teror ke pers ini gimana, Jang? Ya kalau misalkan ngomongin tentang kejadian kayak hari lalu di Tempo ya sebetulnya dari zaman bahkan kalau lihat di Indonesia ya, kalau dunia jauh banget di Indonesia pas zaman VOC, ketika VOC sedang menjajah sudah ada intimidasi terhadap pers sebetulnya Gus, karena indikatornya zaman dulu adalah suara-suara rakyat yang dibikin koran pertama kali dibikin koran, dan akhirnya diskriminasi terhadap orang-orang pers itu ada dari zaman Belanda ya. Masuk ke zaman kemerdekaan, sebetulnya pas zaman kemerdekaan tetap masih ada intimidasi karena memang ketika Indonesia merdeka tahun 1945 tetap masih ada pergejolakan bentuk negara dan sebagainya, jadi bentuk media beritanya tuh banyak. Nah tapi paling di Indonesia kasus paling besar itu sebetulnya bukan di situ tapi di zaman Orde Baru. Zaman Soeharto berarti. Zaman Soeharto pas zaman Dwi Fungsi Abri. Dwi Fungsi Abri, Iya, pas iya. militer masuk ke sipil Iya, gitu. iya. Dulu benar-benar gak bisa mengkritik gitu. Gak bisa mengkritik. Nah, tapi dari rentetan sejarah ini Gus ya. Kasus paling besar itu kalau nggak salah aku pernah baca itu pernah ada kiriman ke apa ya, bukan Tempo, ke Surabaya. Jangan sih ke Surabaya itu kalau nggak salah pernah ada kiriman paket kepala manusia gitu. Kepala manusia. Tapi itu nggak diekspos gede dulu karena ada beberapa ancaman. Terus belum zaman viral berarti kan hese. Hah? Berusaha. Katanya pas obat tuh kan ada Petrus ya. Iya. Petrus yang menembak preman. Patrick misterius. Patrick Kluivert anjing. serius lah tuh pas penalti ya Anjing. Bahlil di semesta lain. Tapi walaupun kayak gitu, jadi misterinya adalah dari dulu pun tidak pernah terungkap yang ngirimnya tuh
siapa gitu. Termasuk hari ini yang ngirim kepala babi sama bangkai tikus ke Tempo gitu. Walaupun Kasus kasus CCTV menurut. ya kan yang ngirim mah Beratribut katanya beratribut Ya. ojol katanya. Yang ngirimnya beratribut ojol. Ya kan bisa ditelusuri melalui ojol itu. ya kan Iya, kamuflase harusnya. bisa aja kan jaket ojol dijual bebas di Shopee. Ya kan ada CCTV, bos bisa ditelusuri. Oh, jaket ojol itu dijual bebas di Shopee? Ada yang jual. Ya. Nah, seragam polisi, seragam TNI ge loba. Oh, banyak. Mata loba polisi gadungan, Gadungan. TNI gadungan. Emang ada yang asli? Aya nu asli gadungan ge. terus. Kasusnya tuh kalau masalah Tempo itu gara-gara 1 bulan ke belakang mereka bikin kontennya di YouTube tentang Video berarti. kalau nggak salah sama di beberapa jilid majalah Tempo pun lagi mengangkat tentang bocornya arus politik kalau nggak salah. Bocor halus. Konten bocor halus. Konten bocor arus. Ini kan ya kalau misalkan itu benar ada yang ngirim dan tendensinya seperti itu dari dulu tidak pernah terungkap siapa yang ngirimnya, atau intimidasi apa gitu. Iya. Walaupun tetap harus bertanggung jawab dong yang sebagai yang katanya ketahanan keamanan negara, berarti kan ini harus jadi tugas berat mereka. Iya. Bahkan Kapolri juga Jenderal Listio Sigit sudah menginstruksikan untuk segera katanya segera mengusut kepala babi dan tikus ini. Sekarang kita ke Chef. Nah, menurut Chef Sidki nih, tiba-tiba mendapat kiriman gratis kepala babi. Apa kalau kamu yang ada di Tempo misalnya? Apa yang akan kamu lakukan? Biasa aja sih. Emang jangan anjing. Ada curangnya biasa aja. Udah biasa aja nggak mengancam gitu bajuran. Ya kan bentuknya bukan langsung ancaman fisik, tapi mulai ada sesuatu yang apa namanya? Ya mungkin aneh. Mungkin aneh. Ya kan secara semiotiknya. Ya, boleh coba Ci. Yang mahasiswa S2 mah. Kepala babi itu kan diartikan kebusukannya. Jadi suatu yang dianggap busuk gitu. Oh, kepala babi itu ya. Kepala babi karena di beberapa negaranya di Eropa yang pernah kejadian di Italia. Jadi itu mengartikan kebusukan. Nah, sementara tikus itu lebih kepada penyakit atau suatu hal yang kotor dan pengkhianatan. Berarti ada suatu pengkhianatan di sini. Entah itu ancaman dari Luar Tempo atau dari dalamnya sendiri. Jadi ada pengkhianat nih intinya mah gitu. Yang babi mah kurang menarik sih. Kurang menarik. Yang tikus ada pengkhianatan nih. Pengkhianatan di mana kan bisa aja Tempo yang ngebocorin Atau enggak atau Temponya sendiri yang bocor. Jadi Di antara kita tunggu ronde 2-nya, ini baru ronde 1 kan. Jadi belum kelihatan gitu. ronde 2 lah, misal ronde 1-nya kepala babi, ronde 2-nya tikus. Nah, misal ronde 3-nya ngirim naon ya? Misalkan mau mengungkap apa lagi nih, kalau emang ini berlanjut, tapi Iya. kalau enggak, ya udah cuman bangke-bangke. So, dari pihak Temponya pun meresponnya sebenarnya santai-santai juga. Dia berstatement bahwa kami tidak akan pernah takut dengan tindakan teror apapun, termasuk ketika dikirim kepala babi atau Iya, jadi gini, tikus. teror jangan diartikan ke dalam pembungkaman. Menurut saya, Mana tuh? jadi ya ini karena belum jelas gitu kan, belum jelas apakah ini teror dalam bentuk pembungkaman untuk Temponya sendiri, sementara Tempo masih jalan-jalan aja gitu kan. Iya, Informasi iya. Mereka tidak akan takut lah Iya, apapun yang tapi kan dilakukan. ini menyampaikan narasi yang seolah-olah kan ini terjadi pembungkaman. Teror ini bagian daripada cara untuk pembungkaman, kan gitu. Kan ini narasi seolah-olah apakah ini memang benar dari pemerintah atau dari pihak luar atau memang dari dalamnya sendiri. Kan kita juga nggak bisa dong seenaknya menuduh ada pihak luar yang, atau bukan menuduh istilahnya ya, mengasumsikan bahwa ini adalah bentuk teror dari pihak luar dari Tempo. Kan bisa jadi ini juga apakah ada perselisihan di dalam Temponya sendiri dan lain sebagainya. Sementara isu yang dimunculkan bahwa kepala babi, kepala tikus ini adalah bentuk teror dalam arti pembungkaman terhadap pers. Ya. Kalau Kan? misal Sementara hari ini tetap berjalan gitu. Kalau Iya. enggak dapat diasumsikan gini juga bahwa ada pengkhianatan nih, misalkan kita sebut pengkhianatan, bahwa ada pengkhianatan. Nah, siapa yang ngasih clue ini teh? Apakah itu ngasih tahu
ngasih tahu Bahwa di dalam itu terjadi sesuatu gitu. bahwa saat ini Oke. terjadi sesuatu, siapapun itunya, Secara umum. secara umum itu jadi kru aja gitu. Kalau enggak, memang ada satu pihak yang Ya. Berusaha. yang didirect gitu. Ya. Jadi direct ke satu pihak bahwa ada pengkhianatan di sini, Iya. entah itu di Tempo atau di luar lain pihak. Kalau enggak itu secara umum, Ya. wah bakal ada isu pengkhianatan yang muncul misalkan bisa itu. Oke, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita tarik benang sejarahnya melihat dari hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan sebagainya misalnya. Apakah ini akan cukup mengganggu jalannya pers di Indonesia kalau Aku menurut kamu? Ham? mau masuk Gus. Tempo ini bukan yang pertama kali diteror ya. Tahun 94 pun Tempo pernah diteror. Tapi bagi saya dengan nggak tahu ini tadi ya, kita nunggu episode selanjutnya. Kalau dilihat dari sejarah, dulu pengiriman paket-paket seperti ini bukan dianggap sebagai ancaman, cuman kan pers punya kedudukan tersendiri dalam memberikan informasi. Ya, imunitas, dia punya imunitas. Termasuk sekarang karena tuntutan reformasi yang artinya kebebasan ini, kebebasan mengungkapkan berita dan fakta ini jadi salah satu hangat gitu. Pilar lah, jadi Pilar pilar. lah. Kalau dulu kalau misalkan bentuk pengancaman paling besar di Indonesia itu bukan pengiriman paket, tapi justru kekerasan terhadap wartawan itu sendiri. Represif langsung berarti Represif langsung. Jadi dulu mah kalau misalkan kiriman paket seperti ini justru malah makin menaikkan rate dari ya, media. itu sendiri. Jadi ketika ada kiriman paket dia malah makin Besar lantang pengaruhnya untuk bersuara. Tapi dulu sempat berhenti itu bukan dari seperti ini. Bisa tuh. teknik marketing juga. Intinya kan ke sana. Saya nggak berani itu bisa. Tapi menarik loh tadi. Jadi saya berbicara gini, kita fair aja gitu. Menilai ini tuh fair. Kita menilai bahwa dari satu sisi ini memang ada kemungkinan arahnya ke sana berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Iya. terjadi. Ya. Polanya Tapi terulang. Polanya mungkin terulang. Ya. Tapi kita juga harus fair gitu melihat keterbukaan hari ini pasca reformasi dan juga berjalannya pers ini seperti apa kan hari ini terbuka. Justru yang menurut saya pembungkaman itu bukan dengan cara seperti ini, dengan membiarkan UU ITE. Iya. Menurut saya mah udah nggak ada lagi. Justru bagi saya masuk akal tadi kata Siti. Ini adalah clue apa yang akan keluar ke depan gitu, Gus. Iya, makanya kita coba fair kan gitu. Fairnya gini, tidak bisa juga Tempo mengasumsikan hanya dalam satu arah. Gitu. Iya. Satu arah itu dalam artian ini adalah proses pembungkaman. Misalnya ya, kemungkinan pembungkaman dari pemerintah. Kan gitu. Atau dari satu pihak atau dari pihak lain. Atau kan kenapa tidak berasumsi juga dari pihak Tempo sendiri? Apakah di dalam Temponya sendiri ada persoalan? Iya. Ya harus bisa. Ya, itu juga jadi salah satu yang menarik yang bisa kita bahas ya. Iya. Taruhlah misal Kalau gini kan sama-sama aja bentuk pembodohan ke masyarakat. kesepakatan Menurut saya. kesepakatan umum yang memang hampir disepakati, taruhlah misal ini adalah bentuk pembungkaman. Tapi yang lebih menarik ini yang barusan kita bahas bahwa ada gak kemungkinan pihak ketiga yang sengaja berusaha untuk mengadu domba antara pihak media dengan pemerintah di tengah kondisi hari ini yang setiap itu- minggu ada sesuatu yang baru misalnya di negara Dan kita. situasi politik yang membuat berita yang kiriman ini jadi naik, Gus. Ya karena ini melihat dari beberapa bacaan ya, beberapa literatur. Karena situasinya katanya kemarin kita nyambung ke bagaimana RUU TNI, bagaimana katanya Orba akan Orba dan sebagainya. Ini aku kira ada pihak yang sengaja mempermainkan isu ini dan akan menimbulkan sesuatu yang besar gitu, Gus. Ya, bisa jadi antara pemerintah dan Tempo ini dibenturkan misalkan. Iya. Karena nggak enak nih banyak orang yang dibukakan kasusnya, Iya. maksudnya Iya. dikorek Iya. oleh media, oleh pers. Walaupun kan itu memang tugasnya gitu. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang merasa terganggu akhirnya gimana caranya antara pers dan pemerintah ini beradu gitu. Iya. Dan ngitung Atau dari- bisa jadi kan dia mengoperasi melalui internalnya. Ya, Dan intinya kalau- ada kepentingan dia yang mulai terusik lah. Ya cuman Kalau ngitung konten Tempo ya, aku ngeliat konten Tempo dari periode sebelumnya aja, dari periode Pak Jokowi gitu. Dengan yang tadi bocor-bocor itu nggak berat kok sebetulnya konten yang dibuat Tempo kemarin. Ya, Malah justru lebih muatan negasi politiknya lebih kuat di tahun-tahun kemarin, Gus, ketika
foto Jokowi dibikin Oh iya, karikatur ya. karikatur, Banyak karikatur dan gitu lain kan. sebagainya gitu. Ini udah biasa kok, cuman ya aku ngelihat ini ada momentum di mana situasi sosial sedang seperti ini, ada pihak yang memanfaatkan, pada akhirnya ini jadi besar. Iya. Justru Tempo ya bagus karena segar informasinya, Iya. bukan karena sarkas gitu. Iya. Menurut saya sih, Iya, iya. infonya segar ini karena menyegarkan. Rasanya baru ya. Rasanya baru, kemudian tidak menjadi sebuah daya pantik untuk masyarakat mengandalkan emosionalnya, tapi lebih ke logikanya bagaimana kita merespon informasi dan lain sebagainya, bersikap. Iya. Menurut saya justru Dan cenderung lebih ke sana. karena baru itu Karena baru itulah sehingga menjadi sesuatu yang ditakutkan Iya. kan gitu. Polanya Menurut baru. saya emang gitu. Kalau menurut kamu, Cip? Gitu kok. Tembak di jangannya enggak. Pernah nggak sebelumnya selama dari SD, SMP atau bahkan kuliah gitu mengalami berita diteror gitu media? Dia yang bikin berita heboh, Gus. Oh iya sih. Pengalamanku yang mengenai kepala babi ya, itu cuma aku lihat di film-film. Oke. Contoh film Mafia. Film Mafia, terus di teater-teater. Jadi ada maksud gitu. Iya. Iya, Enggak, semiotik ya, tanda ya. Ya, si semiotik tadi. Nah, jadi kita sedang menggunakan cara klasik pada sekarang itu. Jadi lebih ke old school gitu dah. Oh. Keren-kerenan nunggu. Situasi hari ini teh. Situasi hari ini. Skenaan. Tembak dulu lah. tapi ya kurang mah lebih cenderung ya we. Sederhananya dengan kasus hari ini terus diungkap aja we gitu kan kepala tikus itu di akhir dengan banyak Badan tikus, kepalanya nggak ada. kepalanya. Ya mungkin hanya mengeluhkan, mengabarkan gitu bahwa ya Tempo terus sampaikan ini tinggal kepala babinya yang belum kena gitu. Oh, oke. Kepala tikusnya kan udah Udah dapat ada. badan-badannya. Tapi orang Kepala babi nah cengeng awakna gitu. tapi orang pernah mikir gitu untuk apa ya, menyikapi keadaan politik sekarang. Prabowo kan ini pencalonan ketiga ya. Pencalonan Prabowo ke-1 milih saat. Zaman now? SBY 2004 pas sama kan? Megawati ya. Pas sama Megawati. Periode mimiti mah. Eta mah opat kali Prabowo. Sekali. Opat kali. Wakil presiden. Nah, pas nyalonkeun presiden milih saat. Jokowi. Yang kedua milih saat. Jokowi. Yang ketiga Prabowo. Ganjar. calon kesi bisa. Jokowi. Kedua Kahiji Prabowo, kedua Jokowi. kemarin Prabowo. Jokowi Prabowo. Jokowi Prabowo. Yang terakhir deh yang kemarin milih Prabowo. Alasanana Prabowo alasan mung geuleuh ka Anies, geuleuh ka Ganjar. Oh. Bagi orang lebih realistis di Prabowo. Nah, orang milih Prabowo. Oh. Hat-trick dah. Oke. Alasannya? Alasannya teh ya karena secara figur orang lebih percaya ke Prabowo. Nah, jadi apapun yang dia lakukan sekarang, orang mah cukup mempercayai itu. Jeung meyakeun penasaran. Muncul orang Sunda meyakeun penasaran. Gara dua kali Jadi ya 2 kali teu menang wae eleh ku Jokowi. Sakalina menang cik leuwih halus teh ti 2 periode Jokowi. Tah, urang mah hanya ingin menyaksikan apa yang ingin di Meyakeun ka penasaran. tah meyakeun kepanasaran eta. Ya tanggung jawab urang karena udah urang kritik Prabowo yang mengawal Iya. kebijakan itu gitu tah. Iya. Jadi selama itu masih tidak belum berdampak yang signifikan gitu mempengaruhi keadaan Jokowi, sosial masyarakat secara ekstrim gitu. Jokowi Prabowo. Ya tunggu aja hasilnya gimana. Berarti gini nggak, Cid? Kalau menurut pandangan kamu bisa dibenarkan nggak bahwa segala situasi yang sekarang sedang terjadi terkait sosial maupun politik itu adalah semua adalah gebrakan dari Pak Prabowo dan itu adalah respon-respon
yang di bawahnya yang di gitu bawah. karena banyak kebijakan-kebijakan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Bukan. Jadi Letupan. ekstrim juga gitu responnya gitu. Jadi yang nganggapnya proses gitu belum final gitu. Nya tadi ulah di finalisasi bahwa ini teh Nah. hasil gitu. Nah, jangan difinalisasi gitu. Bahwa Jadi, ini teh ya proses gitu. oh masih kita masih punya punya interval waktu kira-kira ini hasil atau ini masih belum hasil kayak gitu. Berarti termasuk dengan sekarang pengiriman kepala babi kemudian tikus itu juga bentuk dari tindakan pihak yang merasa terganggu dengan keputusan-keputusan Prabowo misalnya. Ya, bisa Strategi. aja. Bisa jadi. Karena mungkin proyeknya kurang Ya. dan sebagainya, nu biasanya Ya. proyeknya bisa fiktif. Ya dan kan gitu sebagainya. Kan banyak gitu loh. Nah, karena kalau kita Karena salah satunya gara-gara efisiensi kan selain daripada banyak program yang berkurang yang sifatnya seremonial gitu kan. Selain itu banyak yang berkurang, berarti kan ada efektivitas program yang lain. Nah, mungkin lamun kamari seremonial nanti dikurangan mah Aman-aman wae gitu. nya aman-aman wae bisa ngerti dia gitu kan. ya dari kita riwayatkan dari orang-orang yang pada akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya, riwayatnya gimana gitu sebelumnya kayak gitu. Kan itu bisa kita Terbaru mantan gubernur katanya akan dipanggil habis lebaran. Ya kemungkinan. Saksi. Bersaksi. Biar musafahah dulu. Biar Sama musafahah masyarakat Jawa Barat. di sana ada indeksnya gitu dah. Si riwayat-riwayat itu teh. Iya. Terus Nanti lebaran ini banyak yang musafahah dulu sama keluarga. oh itu teh. Pasti banyak. Oh dipersilahkan dulu. Iya. Wow. Udah ada bocorannya Pak? Saya yakin. Anjing. Yakin. Yakin pokoknya mah. Terus Banyak mantan gubernur yang nanti akan dipanggil. Sepertinya seperti itu. termasuk Jawa Barat. Ya termasuk salah satunya Jawa Barat. Wow. Kemungkinannya seperti itu. Karena banyak daerah yang hari ini defisit. Bahkan ada yang sampai 2 triliun. Defisitnya Hampir tuh. 2 triliun. Konon sih defisit. Ada bupati, kabupaten salah satu yang hutangnya sampai 270 miliar. Konon sih defisit. Kunaon, Keluar mas. Kamari halus ya cek guru gembul aja dah. Masalah ormas Anu yang seremon. lain jeung si tretan. Oh, datang. Nah, bisa gak cenah kalau ormas disuruh geruduk koruptor cenah. Ormas sekarang perilakunya seperti itu karena udah nggak punya musuh cenah. Karena dulu ketika ormas diciptakan itu adalah alat negara untuk membasmi preman lain. Betul. Ketika sekarang musuhnya sudah hilang, maka yang digeruduk adalah masyarakat. Oke. Akhirnya orang ciptakan. Saya mau respon. Ini Iya. kan berbicara pers. Iya. Kita berbicara pendapat aja. Keluar dulu ya sebentar ya. Keluar dulu Sok nih. saya mau menambahkan. Keluar dulu. Hari ini sudah beberapa hari yang lalu Pak Gubernur bikin satgas untuk premanisme, Ya. ya kan? Janggapitnya. Menggabungkan anak TNI, Polri, dan unsur masyarakat lain, ya kan? Untuk membasmi premanisme di Jawa Barat. Jangan lupa juga Pak Gubernur, preman-preman yang ada di Jawa Barat ini backingnya ada polisi, ada TNI. Betul Apa sekali. di- Saya buka aja gitu. Iya. Betul. Saya buka aja. Yang petinggi-petingginya Dan kan. ormas ini juga dibuka, diakseskan. Kan dulu ormas itu melawan premanisme. Iya. Sementara hari ini ormas itu Preman. preman yang lebih administratif. Ya, karena Gitu karena saja. musuhnya sudah tidak diciptakan katanya oleh negara. Preman yang pakai PDH. yang lebih administratif aja gitu. Iya. Iya benar. Preman yang lebih berseragam aja Iya. gitu. Makanya katanya kita ciptakan musuh untuk para ormas ini katanya supaya Bahkan menurut saya, jangankan ormas, jangankan TNI Polri gitu. Yang berseragam ASN di luar itu, sorry, yang ada di Pemda, ada di Yang kemarin minta dinas-dinas, THR ya? ada di kelurahan, mereka pun ada yang bersikap sama perlakuan gayanya wajib. gitu. Menurut saya kayak gitu. 200.000 per kios. Bekasi. Makasih. Ya, saya berani ngobrol. Coklat ya, tak? Ormas coklat. Apa coklat? Pegawai lepas Pemda. Salah satunya kan yang di pasar itu, Iya, di pasar. 200.000. Pakai seragam ASN. Pada akhirnya inilah yang disebut pembungkaman sebenarnya. Nah, ya. sebetulnya mah itu. Nah, Sementara kan gini, akhirnya ketika kita mau video, ngapain video-video gitu? Iya. Kan gitu. Ongko berbicara keterbukaan publik, informasi dan lain sebagainya,
Tapi ketika ada hal yang seperti ini, kita juga tertekan, bingung kita mau ngomong kemana. Sementara ketika kita upload, kita yang kena UITE. Betul. Di pembungkaman itulah ya Nah, sebenarnya saya ya, cuma pasal karet mengingetin ini ke nih. Pak Dedi sebagai gubernur, itu tindakan yang sangat tepat. Cuman Tapi ya perlu ditelisik juga bahwa ada Nggak main-main backingannya. bintang-bintang nih. Betul. Ya, Para Nggak tahu petinggi, bintang berapa, bintang 7. bahkan para petingginya kan diasuh oleh negara kan. Nah, salah satunya. Kan Ya, kemarin supaya Pak Dedi supaya Pak Gubernur juga bisa menyampaikan ke Pak Presiden bahwa preman itu sangat terstruktur masif. Lebih masif daripada itu anak buah saya. Tapi lebih masif daripada yang lain gitu. di belakang rumah kamu saya lihat sekarang lagi ada proyek bangunan besar. Uing kamari jalan ke daerah mana kadinya gini, anu pertigaan. Di tukang imam mana mun teu salah mah. Ai bangunan ke non dibangun badag naon eta? Aya anjing teuing tukang imam mana teuing hareupeun gitu. Eta ladang ormas sih namanya. Sudah anjing teh. Gua jago mah merasa. Pokoknya mah kieu, selama ada pembangunan, selama ada kerusakan, Pasti ada. biasanya di situ ada kaum sairiyah. Iya. Orang-orang yang mencari rezeki melalui sair, Iya. sair gitu. Bukan syair puisi Bukan sair puisi, sair gitu. Oke, Sairiyah gitu. Balik lagi ke kaum sair. kepala babi coba aja. Karena kita berbicara tadi jurnalistik ya. Iya, Dunia ini pers. barusan sedikit aja lah. Nah, yang dikatakan oleh Angga barusan itu adalah salah satu bentuk warisan Orde Baru dalam birokrasi bagaimana pejabat ataupun yang pemangku kebijakan merespon apa yang sedang terjadi di publik. Iya. Itu yang barusan dikatakan oleh Angga. Jadi zaman kalau Agus ngelihat sejarah yang tadi dibicarakan ya tentang tadi filosofis tikus, filosofis kepala babi dan lain sebagainya. Itu terjadi Gus hari ini. Bagaimana Tempo ini sejarah lagi tahun 92, 94, 96 ketika akhir-akhir zaman Soeharto Orde Baru respon pejabat semuanya sama. Bahkan yang kemarin masak aja itu pun terjadi Gus. Iya. Nah sebetulnya perlawanan yang terjadi terhadap jurnalistik dan pers terjadi di situ Gus. Karena yang dikritik oleh masyarakat zaman dulu ya pas Orde Baru pengecaman terhadap tadi pembungkaman sebenarnya bukan masalah pembungkamannya tapi responnya Gus. Komunikasi publiknya Komunikasi publiknya. hancurnya. Kan saya juga tidak mendiskreditkan Pak Presidennya. Cuman ini kepala PCO-nya aja yang agak-agak Nyeleneh. Iya, itu salah tadinya satu. cari gini. Iya. Tadinya cari jokes mungkin. Ya dimasak aja Iya. gitu kan. Ya kan Justru cari gimmick gitu. Kok bisa kita anjing kepikiran nih saya mah ngejawab eta gitu. lebih applause terhadap pimpinan Tempo ketika merespon Iya. kepala babi sama Iya. kepala tikus. Iya. Justru yang ribetnya hari ini adalah pejabat Iya. Gus. Iya. Ketika respon kepala Tempo, ya biarin aja mau ngirim Iya. kepala babi, mau ngirim kepala apapun, kami tidak akan berhenti menyuarakan berita-berita hari ini sedang panas dan Iya. akan jadi trending. Tidak ada ketakutan kan Pun berarti. ini pun kita seperti ini kita juga terpancing oleh konten yang memang disampaikan bahwa Tempo mendapatkan kiriman babi. Ada kata-kata seolah pembungkaman, seolah ini kan orangnya kadiring gitu tadinya. Justru Ya kan? rata-rata Dan terus tapi kepala PCO menyampaikan dimasak aja gitu. Terus apa dan lain sebagainya. Ya ini yang akhirnya respon Arurangge mesti kita juga Ya. terpengaruh oleh masyarakat atau oleh sebagian kelompok yang tapi sadar Pak, tidak saya punya biasa aja, pertanyaan, weh. Pak. Buat ini maksudnya kan ngancuk saya mah biasa aja weh. buat Pak Angga, setuju gak kalau komunikasi publik para pejabat itu hancur sekali? hancur dari awal kita Setuju nggak, konten Pak? pun hancur. Nggak apa-apa deh, pilih bahasa yang sehalus mungkin. Menurut saya mah menurut saya ke Pak Prabowo Iya. tolong dibuat retreat seminggu lagi khusus untuk komunikasi Anjing, ya, ini sudah menjawab berarti Iya. ya, sudah menjawab tuh secara langsung. untuk seminggu lagi Full ya, full house of training tentang komunikasi publik. bagaimana untuk Respon. bagaimana ya kan kita belajar bahwa validasi informasi ini seperti Iya. apa, validasi data ini seperti apa, Iya. kemudian siapa yang harus merespon lebih awal, Iya. siapa yang harus menghadapi ini dan lain sebagainya.
ya ini harus dengan struktur informasi yang struktur pejabat yang secara informasi harus cukup baik gitu. Sama satu lagi Pak Prabowo, mohon maaf juga Pak Prabowo kalau merespon sesuatu dalam pidato bahasanya tolong jangan kayak kemarin. Yang mana ini yang mana? Karena bahasanya ada bahasa-bahasa yang sarkas, kata-kata yang Coba sarkas. yang mana Jang? Dulu Pak Eus. Ada bahasa-bahasa sarkas respon. Yang sarkas tapi lupa. Yang mana anjing? Yang mana aslinya? Ada di pidato kayak Lagi bahas apa? biarin aja. Contoh halusnya ketika nggak apa-apa biarin aja mau mengkritik saya mau ini saya tetap seperti ini itu kan nggak boleh direspon oleh Pak Presiden. Harusnya kan responnya nggak seperti itu. Justru rata-rata berita yang muncul sekarang baik itu dari periode Pak Prabowo atau Jokowi, masyarakat gaduh bukan dari beritanya Tapi dari responnya tapi ya. dari respon pejabat-pejabatnya. Bahkan ini bukan terjadi di Pak Prabowo, di zaman Pak Prabowo aja. Betul. Di zaman presiden sebelum-sebelumnya pun yang bikin gaduhnya adalah responnya. Iya. Kalau misalkan responnya nggak langsung seperti itu, mungkin masyarakat Tapi kan masyarakat tetap orang yang punya kepentingan untuk bagaimana caranya mencari proyek dalam ketidakkondusifan, dia akan mengolah isu di mana ketika respon tebal atau kencang atau marah atau bagaimana, dia akan cari alasan. Atau responnya biasa aja akan mencari alasan, pemerintah tidak respon terhadap hal ini. Ya, Marah. Kan pasti kesana. ya tapi setidaknya alasan-alasan yang muncul dari pemerintah pun tolong logis gitu. Iya, anggap ini apa jawaban-jawabannya gitu. Terus jangan justru makin nggak apa-apa makin mericukan, ini makin mengembangkan isu yang sedang terjadi. Nah itu sekarang makanya saya minta retreat lagi. Sekarang saya 7 mau hari. Cid, menurut kamu apa yang kurang dari komunikasi publik para penjabat ini, Cid? Public speaking. Harusnya. Bukan public speaking. Iya. Jadi kalau ku urang gambarkan ya, yang pertama Sidki warga negara baik. Oke. Ya. Sidki warga negara baik. Nah, tapi pemerintahan tidak baik. Jadi ada warga negara baik sama pemerintahan tidak baik. Ya. Nah, jadi even itu warga negara yang baik saat masuk ke pemerintahan harus tidak baik. Karena apanya? Karena cara mainnya harus gitu. Oke. Nah, jadi bukan dia Selain daripada label, atmosfernya juga sudah tidak baik. atmosfernya gitu. Nah, jadi pejabat itu bukan gak bisa ngerespon dengan baik. Oke. Cuman dia emang harus kayak gitu. Iya kan tadi Masakna mau pejabat itu merespon dengan secara logika dengan respon yang baik ataupun respon yang tidak baik, pasti pemerintah itu tidak baik. Pasti tidak baik. Oke, sekarang kalau misalnya posisinya nih. Kan dua nih, harus ada yang nengahin dong. Iya. Sana nengahin. Saha. Yuridis hukum. Oke, betul. Oleh karena itu, nah aturan anu mainna teh di dieu untuk pola komunikasi tadinya kaditu nama ya administrasi ada birokrasi. Kalau misalnya seorang Sidki jadi pejabat publik misal, kemudian kebetulan mendapat serangan teror kepala dinosaurus misalnya, gitu, lu direct dikirim ke kantor mana? Respon pertama yang akan kamu ucapkan apa? Tau nggak jawab, masak aja anjing, tepal ku aing. Masalahnya referensi masa hulu dinosaurus anjing. Ya, makasih. Bagus, makasih. Kurang dipajang di sekreter. Kita mau rama, mau beda gitu, lurut istana. Anjing. Karena ini simbol, dijadikan simbol lagi ya. Kan istana orang bebas. Bener. Iya maksudnya, orang kalau lurut istana mana orang mah bebas gitu maksudnya. Kan ketika orang mau pejabat kementerian, lurut kementerian. Ya. Yang kalau menurut Angga yang kurang apa dari cara komunikasi publik sehingga harus ada retreat seminggu, retreat seminggu lagi? 2 hal. Gaya kepemimpinan Prabowo dengan Jokowi ini berbeda. Sangat. Sintayong dan Patrick Kluivert anjing lah. Tapi dah anjing teuing Kluivert mah. Anjing teuing. Anjing. Itu yang lebih anjing dong. Wah, sensor anjing ya. Eta mah ente. Ya, Orang Belanda. Jokowi yang stylenya tenang, kalem, dikritik pedas dan lain sebagainya, bahkan
sarkas dan lain-lain gitu kan, dia tenang kalem. Nah, tidak direspon kan. Ya. Cenderung ya udah boleh, oke, nggak apa-apa gitu kan. Berjalan di demo ya udah nggak apa-apa, 2 minggu juga nanti kelar. Kan bener kan? Memang kelar. Karena pada dasarnya lu demo keberangkatannya dari mana? Dalam demo secara maksudnya secara prosedural hukum ditempuh, ya kan? Perlawanan hukum, bukan perlawanan secara demonstrasi gitu kan. Mungkin dia akan bisa bertahan sampai tahunan sehingga bisa merubah aturan. Kan gitu. Ya. Sementara kan proses polanya dengan seperti itu, ya Jokowi kayak ngerti dah yang biayaan ya katanya. Oke, zaman Bener nggak? itu zaman Gitu. Jokowi. Oke, Zaman selesai. Prabowo kumaha? Zaman Prabowo hari ini, Prabowo dengan gaya langsung tindak, petang-tang kelenteng gitu. Karena aing tegas eleh ya, 3 kali, 4 kali gitu. Kok mulai nyerenteng? Aing tegas rudet sebetulnya Ganti mah. ganti jokesna, ngomong naiknya renteng, ulah aya nuna. Kan sege apa kondisi kita gitu, tiba heula gitu. Kan marane teh apa gitu. Dalam posisi itu pun orang kayak akan hati-hati, mau mungkin aing gerek melihat kondisi yang sama yang ku urang sama-sama dikhawatirkan pada saat itu gitu. Di karudet lah. Jadi karudet baheula lagi. Kan mau mungkin orang oge menabrak itu teh. Namun orang rek menabrak itunya, orang di periode hiji geus hiji jeung Jokowi gitu. Mau periode kedua. Bagaimana caranya orang bisa mentransisikan posisi kemenangan akhirnya orang menang di periode kedua kan? Mau tidak mau ada kekuatan, ada energi yang harus dialihkan lamun main dina budaya Cina mah yin yang ketika main tai chi kan itu peralihan energi. Benar nggak? Peralihan energi ketika ayam panas, yang orang kudu nyamperkan energi panas, tapi dialihkan, tapi orang malah kepanasan. Aji, Terus apa dengan tak? gitu, terus dengan gaya Prabowo yang berbeda dengan Jokowi itu, apa kemudian respon publik yang timbul Ya publik hari itu ini? biasa Dengan gaya kondisi hari Dengan ini. kondisi hari ini, Itu padahal mah biasa-biasa biasa aja jam orang mah. Woi, orang motong, bukan tidak biasa. Publik trauma karena- terlalu biasa. Bukan terlalu biasa karena pola ini Berulang. bukan baru, Oke. tapi pola Prabowo ini iya mirip banget dengan politik pas situasi kondisi pas zaman Orde Baru. Orba itu tidak ada kebebasan. Hari ini kebebasannya ada, formulasinya beda. Enggak, tapi masyarakat stimulus yang terbangun di masyarakat ada ketakutan. So enak ya, orang ngobrol jika kieu ditewak malnya. Iya, Tapi tapi kan pertanyaannya seperti itu. Kalau dulu kita ngobrol seperti ini pasti ada. iya kan aku bilangnya ketakutan masyarakat, Coba, bukan Cin. bertindak langsung ditewak. Sintayong, Patrick, coba ini dulu. Ini Aji Santoso, silakan. Lokal pride. ya, anak sejarah yang gagal. Anjing, yang. Anjing, matematika ini gimana? Lanjutin. Cuma gagal ke sejarah matematika. Jadi Gimana? kenapa disebut Neo Orba? Neo Orba. Kenapa disebut Neo Orba nih dalam terminologis yang barunya? Ya karena beda dengan Orba yang dulu. Tadi formulasinya beda gitu. Kan aku bilang cuma ketakutan ya, kan masyarakat tidak semua berpikir dengan seperti itu. Respon Oke, masyarakat bisa. akan ketakutan. Formulanya beda. Nah, ketakutan itu karena apa? Karena dulu pernah terjadi. Karena dulu misalnya. pernah terjadi. Heeh. Nah. Terus ketika di masa Jokowi kenapa? Kan beda situasi kondisinya, Jang. Tadi kan udah jelaskan. Coba, Kan dulu pernah terjadi nih. Ya. Kuduna mahasiswa sejarah teh bisa menjelaskan perbedaan itu. Heeh. Jadi Bahwa kondisi beda konteks Iya, euy. tahu kan? Orla seperti ini, Orba seperti ini, gitu kan? Iya. Kemudian masa transisi reformasi zamana B.J. Habibie, kemudian Gus Dur, Sunade. Megawati, SBY, Naruto. Jokowi. Sunadesa. Lihat pemain-pemain yang ada di sini, yang hari ini berkumpul di Prabowo. Iya. Oke, kalau situasi hari ini karena melihat simbol-simbol, mungkin sama dengan Orba. Kan itu maksudku. Simbol, baru simbol. Iya, Tapi kan hanya itu apakah aja. gayanya hampir sama? Kan itu aja tadi yang aku Iya, bahas. tapi kan kalau misalnya seperti itu, orang yang mau ngomong. Iya berarti definitely berbeda. Berbeda. Iya, saya paham. Gayanya berbeda karena Ya, ya. Neo tadi, tapi traumanya tetap nggak bisa dipungkiri kan? Karena dulu Kemana pernah. we Gus? Diserang Karena wae dulu- anjing dak sejarah Karena dulu we. pernah terjadi. Kan itu mah urusan perasaan, Yo, urusan emosi. yang punya Bagi orang-orang yang apinis bisnis kan gitu, yang tidak punya yang punya harapan. trauma siapa? Masyarakat, Jang. Masyarakat yang mana? Ketika masyarakat yang mengalami
zaman Orba itu seperti apa. Contoh. Walaupun dalam definitif sejarah baik itu Orde Lama, Orde Baru, Reformasi disebutkannya sama aja. Contoh, Mang Soleh. Bapak ulang. Nah, Bapak kamu trauma tuh. Jelas trauma aja karena kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Yakin. Anjing. Si survei lah anjing. Nah, jangan langsung Kak. Dari 1 sampai 10 berapa Itu soalnya nggak bisa kita ngevalidasi bahwa masyarakat itu trauma gitu. Soalnya orang lihat generasi orang yang jelas gak mengalami Orba kan velocity. Kadinya goblok. Terus aki orangnya Velocity, atau bangsa. Uwa atau Wantur atau siapapun biasa aja mereka juga gitu dah. Iya. Nah, jadi siapa yang trauma gitu dah. Aktivis apa pendapat? Pada dasarnya Kamu mah jangan orang-orang yang ketawa tidak anjing, berbahagia. hei. Tidak punya Terus? Anda tidak punya empati. Terusnya konsumsi media yang ngeglorifikasi bahwa ini sama dengan Orba itu adalah orang-orang yang kaya salak, Kurang. Tiba-tiba kayak salah cuma coba. yang Lebih cuma disederhanakan. yang cuma nge-repost dari orang gitu. Kalau enggak cuma ada player yang gitu-gitu di repost lagi, giliran Anda data. Salah. Benaknya gitu apa? Orang-orang kayak salah anjing. Coba panggil gitu. Tapi orang mah erek ieu Jang. Urang adalah generasi yang lahir di masa akhir Orba. Akhir Ya, Orba. seru awalnya. Ya kan? Urang mah mau menyalahkan Orba, tapi menyalahkan mereka yang melakukan reformasi. Bawa 20 tahun hari ini teh aing leuwih maju negarana. Gitu. Sepakat. Kalau pola itu yang terus dipakai dulu gitu. Tah kan si salak tuh lama ya. Bisa jadi gitu kan? Untuk kredibilitas dipertanyakan. Iya. Ya Tapi yang menggaungkan trauma-trauma itu teh yang kayak gitu-gitu yang emang nggak paham pada Oke, taruh sederhananya Kan taruh orang gini lah. orangnya pakai logikana bahwa pakai cara berpikirnya bahwa orang teu memandang siapapun tapi orang memandang kondisi orang. Supaya Egoisme itu. supaya kita tidak dianggap empati terhadap masa kelam masa lalu, taruhlah itu adalah konflik sosial politik masa lalu. Ya. Dan kita punya konflik sosial politik hari ini. Gitu kan? Terus anjing sampai lupa yang tadi ek nanya naon. ya hese nu jeung hese move on mah. Tentu saya move on, empati. Iya, supaya kita tidak dianggap empati. Sosial politik hari ini apakah memberi harapan untuk kita selaku generasi hari ini untuk bisa mengisi di masa Iya, depan? we. Saya mah hanya berbicara seperti ini. Saya bukan berarti tidak berempati dengan kondisi-kondisi itu yang terjadi di masa lampau. Iya. Pun dengan berkomunikasi, menyampaikan informasi dengan seperti ini, ya dengan kita berdebat seperti ini, bukan berarti itu. Kita tidak peduli, bukan. Tapi hari ini ada kesempatan kita terbuka untuk berbicara. Ngobrol ini itu dan lain sebagainya. Satu sisi, orang yang dulu pernah kena dalam posisi Orba itu juga sedang memperjuangkan. Tapi tidak bisa kalian menilai, mereplikasi orang yang sama. Ketika dulu Soeharto, hari ini Prabowo. ada titisan dari Soeharto, tapi tidak bisa mereplikasi itu 100% sama. Mau gimana pun. Jokowi direplikasi oleh dengan siapa? Tidak, belum ada. Aya pandangan anu ka Orla, aya pandangan semi Orba kan ketika Jokowi muncul we Orba disebutna. Bener gak? Iya. Ketika munculnya UU ITE, bentuk pembungkaman dan lain sebagainya. Apa bedanya? Iya. Itu mah hanya barang olahan. Ya kan? Barang olahan yang hari ini di setiap periodisasi awal ini muncul gitu. Ini muncul jadi komoditas politik. Komoditas aja politik gitu. gitu. Oke. Ya, Tapi tapi saya lagi-lagi kebijakan yang tadi dibicarakan baik itu zaman Prabowo, zaman Jokowi itu bukan ranah presiden, tapi ranah legislatif. Naon? Persoalan naon? Kayak tadi undang-undang ITE. Terus? Undang-undang ITE. Itu munculnya usulan atau dari mana? Tapi kan yang mengesahkan legislatif. Bukan persoalan
Sekarang yang di legislatifnya siapa? Kan orang-orang 98. Iya, aku maksudnya ke sana. Cing. Kait kesujan wae goblok teh. Tapi saya menggarisbawahi tadi justru yang Saya menarik mau ngomong ah. yang menarik saya garis bawahi tadi ketika reformasi dimulai, kemudian hari ini belum sampai pada garis finish, kita pada akhirnya harus meminta pertanggungjawaban reformasi kepada siapa? Iya itu. Kan mereka Coba Pak duduk Angga, hari ini. menurut Pak Iya. Angga kepada siapa kita harus meminta pertanggungjawaban reformasi? Saya Kalau saya, Iya, kalau kamu. karena saya tidak hadir di situ, Iya. saya tidak lihat draftnya. Kalau memang ini diasumsikan bahwa ini kesalahan reformasi, saya emang harus ngeganti. Jadi, Saya tidak ikut kontribusi di sana. oke. Saya mau mengungkap reformasi, tai kucing gitu kan, persoalan reformasi, persoalan orba, persoalan olah, wah hari ini Iya. saya harus bertanggung jawab, minta pertanggungjawaban ini ke siapa? Ini kan dari orang. Kan? Selesai. Hanya orang-orang bodoh yang menyanyikan masa lalu. Kenapa kita tidak hari ini menyusun sesuatu hal yang masih bisa kita susun, yang masih bisa kita tuntut hari ini? Bukan kita menuntut karena masa lalu, ya. tapi kita menuntut karena untuk masa depan. Bukan kita mengkhawatirkan masa depan karena masa lalu. Gitu. Kalau menurut kamu, Pocit? Saya lebih mengkhawatirkan masa depan karena hari ini. Gitu. Ya, kayak tadi kayak orang milih Sasi kamari Prabowo ya enggak sih. Tapi bukankah orang-orang tahun 98, 90-an itu juga memikirkan masa depannya, takut hancur seperti kita sekarang memikirkan masa depan kita? Ya, tapi kan mereka hari ini duduk Di sana. di sana. Iya. Lalu yang mereka lakukan seperti apa? Apakah sekarang ada potensi juga yang sekarang berteriak-berteriak pada 20 tahun ke depan juga? Pada dasarnya yang dulu itu betul perjuangan atau memang hanya komoditas politik? Reformasi itu hanya mengakumulasi itu sehingga terjadi perubahan. Sementara akhirnya kan krocok-krocok yang di bawahnya tetap sengsara, Pak. Hanya orang-orang yang mengakumulasi kekuatan yang dapat kekuatan. Kan pada akhirnya gitu. Premanisme hari ini tercipta dan terstruktur itu sudah ada sebelumnya. Iya, tadi diciptakan teh kan ya. Iya kan? Oleh musuh, Di jadi musuh 98 negara. terjadi, gitu kan? Dengan kelompok-kelompok tertentu. Ya kan? Sementara kan pimpinan-pimpinannya yang duduk hari ini. Makanya saya nggak mau berbicara 98-nya. Udah selesai. Hari ini gitu. Menurut kamu? Nggak ada Kamu yang bersuara silakan. anjing sini seujan ande anjing. Anjing sih, anjing. Mana nunggu PBN teh ya? Saya hanya berbicara hari Pan ini. meluar sih ya kayaknya. Keun tidak naon jak. Enggak ada yang patut Coba, Bang. Kan PBN mah di markas urang. Markas Di lembur urang maksudnya. Oh. Gak ada yang patut harus dipertanggungjawabkan, Gus. Karena euforia yang terjadi baik itu orde lama, orde baru, baik reformasi ya. Semua disebut dengan euforia. Maka tadi kata Angga bahwa yang harus dipertanggungjawabkan sebetulnya bukan ke masyarakatnya, tapi respon kita bagaimana hari ini terhadap permasalahan yang terjadi, Gus. Karena tadi orde lama punya euforia, diganti orde baru. Orde baru punya euforia, diganti reformasi. Karena semuanya ya balik lagi Nah, cuma kepentingan kan kebijakan. yang saya sesali periode Habibie, periode siapa? Gus Dur, periode Megawati, periode Jokowi. SBY. Kan merek kan. Kan merek kan teu adil jeung urang mau naik di merek kan KB. Oh, Setiap era itu. Baheula zaman Soeharto aya merekan. Aya merekan Orba, ieu aya merekan. Orla, terus reformasi. Terus hari ini pasca reformasi. Oh. Tahun sekian. Emang setiap pemimpin tidak ada kesalahannya? Oh. Tidak ada persoalannya. Merekkan dong gitu. Biar fair kita mengukurnya. Kalau kita mengukur masa lalu sebagai salah satu cara untuk bagaimana menyusun rencana ke depan, berarti kan kita juga harus semuanya dong. Iya, iya. Gitu. Jangan kita mengkhawatirkan masa depan karena terjadi dari masa lalu. Nah, jadinya teh gini, kayak bikin rubrik penilaian nih. Jadi harus fair penilaian itu, harus fair. Jangan jadi indikatornya teh harus jelas itu. Simetriknya teh harus jelas. Contoh gini, misalkan ada suatu rubrik asesmennya, orang nu menilai. Terus ada perlu teh Gus pang nilaikeun heula. Tah, bagaimana caranya si rubrik penilaian itu? Mau itu aku yang nilai atau Agus yang nilai? Sama. Oke. Kalau enggak gini, Gus pernah menilai tugas siswa. Pernah. Contoh yang basisnya bikin
teks. Nah, Bikin teks. Iya. Misalkan siswa 1 ya, nilainya 80. ya, Nah, nanti pas di siswa ke Iya. 8 si teksnya teh hampir sama tapi nilainya bisa Beda. aja beda tuh. ya bisa. Karena apa? Ya karena rubrik penilaiannya gak jelas gitu. Ya, Oh. kenapa tadi harus dimerahkan semuanya? Ya kan ada gap di situ. Jadi mau runtun gitu penilaian. Kalau mau ditilai, ya tadi tilai semua. Jadi mau kapanpun kita menilai dengan mengkurasi semua Sistemnya sudah sama. semua RA. Penilaian rubriknya sama. bakal fair gitu. Oh ini lebih fluktuasinya tuh jelas gitu ta. Nah, ada ketidakfairan yang cukup mencolok bagi saya. Dari yang mana? Dari yang mana? Bentuk salah satu berarti ini kan pola berpikirnya. Coba. Kegoblokan yang kemarin siapa manajer PSSI? Patrick. Manajer. Sumarji. Sumarji. Anjing, hatam aing sok PSSI. Kan dia berbicara, iya contoh. Dia tidak berbicara soal STI-nya, kita tapi berbicara bahwa proses hari ini kulipert gitu kan. Ya kita harus memberikan kesempatan persoalan gini dan lain sebagainya. Itu cara berpikir. Kenapa kemarin nggak dipakai cara berpikir itu terhadap STI? Betul. Benar nggak? Sama halnya ada teman saya yang upload beberapa lah kata-kata bahwa saya akan adukan ini di Yaumul Hisab, ya kan? Itu urusannya nggak sedih Ya, itu maksudnya berarti. itu. Edan ya. Edan. Bahwa ini gara-gara keegoisan jauh bukan? Gara-gara keegoisan kalian yang memilih Prabowo, intinya ke sana kan? Oh. Keegoisan gitu. kalian memilih Prabowo dengan kondisi Oh, seperti yang ini dan bertanya sebagainya. itu ya. Ketika Kamari Maneh memilih Jokowi dengan kondisi situasi politik yang sama, sementara orang yang dirugikan sama, orang tidak pernah berbicara soal kesukaan dan ketidaksukaan. Oke, paham. Tapi paham. orang hanya berbicara soal proses. Kan gitu loh. Mhm. Iya kan udah bukan berbicara lagi soal proses. Iya karena genep bulan ke acan, gitu kan prosesnya. Tapi sudah menggaungkan cerita-cerita yang lamun ditayangan logika rasionalitasnya melalui penilaian ge acan tepi ya ujian teh sama ujian teh can tepi gitu. Ke itu dulu. Coba Anda. Terakhir. Ini 5 menit lagi, Jang. Apa kau ungkapkan aja. Bisa ngerespon. Ini tetap loh kita harus mengawal kebebasan pers ini jangan sampai kendur Nah, juga. sebelum dilanjutnya. Nah, itulah salah satu kegoblokan yang terjadi di PSSI. Apa tuh? Sementara si manajer itu ngomong Ya itu komunikasi publik, Pak. beri kesempatan tapi kamarin hati itu tadi dipakai Iya. logikana KSTY. Coba kamu Ayo kudu merespon naon ja. balik lagi ke awal. Ketakutan ketika pers akhirnya takut untuk menyuarakan. Apa pandangan kamu gitu? Nying bingung urang euy. Coba sedikit dulu. Yang berbicara respon mah, Heeh. yang menjadikan respon itu gak sampai atau mental lagi karena justifikasi tadi. Ngan urang mah menambahkan sedikit meureun Gus. Nya urang ge kudu sadar gitu bahwa respon setiap jelema teh ngomong komoditi masyarakatnya bakal beda gitu nya. Urang tadi berusaha untuk mengambil opini masyarakat yang mungkin tidak bisa berpikir logis, tidak bisa berpikir dengan rasional seperti urang gitu. Tapi nya nggak ada yang salah dengan respon baik itu takut, baik itu baik dan hal lain sebagainya gitu. Tapi nya yang harus dikembalikan dari masalah pengiriman paket kepala babi Iya. ataupun kepala tikus adalah Ya. ancang-ancang kita bagaimana ketika menghadapi sesuatu yang memang pada akhirnya akan membakar isu, respon yang diharapkan masyarakat akan tetap seperti itu. Oke, Karena yang menjalankan kebijakan baik itu dari legislatif atau eksekutif ya akan seperti itu, dan hanya menuntut tentang bagaimana merespon mereka aja saya masih. Oke. Tempo nggak ada masalah, Tempo dewasa dengan karena punya pengalaman. Iya dong. Dan Udah pengalaman. media besar. Sayangnya mungkin pejabat yang hadir hari ini di atas tidak bisa merespon itu dengan baik gitu. Saya Cuma dua hal, kurang banyak motong. Ada yang mancing, ada yang kepancing. ya Sama-sama bodoh ketika kita kepancing dan kita juga buat pancingan. ya Ya kan? Ada yang mancing ke Tempo. Mungkin memancing itu. Respon. Bener? nah, Tapi ada juga yang mengupload bahwa Tempo dikirim itu teh nya salah satu bentuknya adalah
ada seolah-olah pembungkaman dan sebagainya. Kan itu mancing ke publik. Akhirnya publik respon ngasih reaksi yang mungkin sikapnya sama. Nah, kan itu maksudnya iya kepancing, iya ngasih umpan, iya ngasih umpan. Nah, cek saya dalam hal itu nggak ada yang salah siapapun, tapi nggak ada yang benar siapapun. Termasuk PCO dengan sikap seperti itu, cek saya retreat deui lah gitu. Nu salah dibungkam oleh media, tapi pemikiran masyarakat nu masih terkotak-kotak perihal pemilihan Ganjar, Anies, Prabowo. Iya. Itu baliknya ke penerimaan berarti ya. Ketika hasil sudah keluar tapi belum menerima, berarti baliknya situ. Terakhir, menyikapi lagi ke tema awal kita. Masalah responnya. Iya. Pertama, terlalu banyak justifikasi. Kenapa gak disebutin aja gini contoh? Sebagian masyarakat trauma, sebagian masyarakat Berpikir jika kumaha. Kenapa gak Ada dua hal itu muncul kan? Dimunculkan. Kenapa yang harus trauma doang yang dimunculkannya gitu? Atau kenapa harus salah satunya gitu? Kenapa gak semuanya aja gitu disederhanakan? Yang termasuk kan informasi babi itu, kenapa tidak disampaikan bahwa ada seorang yang memakai atribut ojek online mengirimkan kepala babi di jam sekian, dan lain sebagainya. Dulu itu informasi itu selalu seperti itu. Hai nama sapotong. 5W1H ya. Hai nama sapotong supaya orang mereaksi emosi gitu. Ngetik deui, Iya. wah pembungkaman, wah anu. Itu bisa jadi tema baru ya untuk kan nanti kita bahas media. Kan orangnya bisa circle orang yang misalkan mencit hayam, Kirimkeun ku sia teh ka aing huluna misalnya. uluna kalanggamkeun dia kegantungkeun kan bisa gitu dah. Iya. Heureuy hukum. Ge, saekeun kana media ku arurang sekonten jika kieu kritik cenah. Tiba-tiba yang ngirimkeun hulu hayam cenah. Anjing cokotnya digoreng cenah. Kan suruh dipasak. Nah, isu kan yang gimmick itu. Iya. Tapi kita harus beriringan dengan media-media kan. Ya, Dengan harus. media-media. Kita juga sama. Kita harus beriringan. Saya juga butuh Langga media informasi, kan. no? Langga media ada langgapustaka.com. Kan Menulis juga. Orang yang butuh informasi. Betul. Saya itu orang yang follow Tempo, Detik, semua berita saya follow. Betul. Dan saya baca. Aku gak percaya media. Oke. Percayanya? Saya mah baca hanya sebatas referensi, tidak dipercayai. Oke. Bahwa hari ini, pola berpikirnya media ini gini, pola Iya. berpikir media ini gini. Mengambil pola berarti ya. Arahnya ke sini, penggiringannya ke sini, caranya seperti ini. Itu aja. Ya, karena kalau berbicara media sebagai lembaga yang Acuan netral, yang- sekarang juga kita harus bisa digugat tuh. Media sebagai lembaga yang netral itu bisa dipersoalkan lagi sebenarnya. Ya cuman hari ini saya kalau berbicara itu, saya tidak percaya ada media yang hari ini netral. Iya. Itu intinya. Betul. Ya frameworknya gini ya dengan keberadaan medsosnya. YouTube gratis, IG gratis, Facebook saya ngobrol gratis, eta ya, Dales. WA gratis. Saha nu mayarna? Orang soalnya mana produknya? Jelasnya hari ini kenapa media akan cari gimmick-gimmick yang cukup menarik karena banyak dulu mungkin tokoh-tokoh tidak muncul, hanya muncul di media. Hari ini tokoh muncul dengan sendirinya. Dan tokoh bisa diciptakan dengan mudah sekarang. Maksudnya muncul di masing-masing media sosialnya masing-masing. Iya. Kan gitu. Banyak informasi yang lebih dulu muncul dari tokoh-tokohnya sendiri. Tokoh indie ini ya. Nah, Tokoh indie. contoh misalkan ada persoalan banjir, Deddy Mulyadi datang merubuhkan dan lain sebagainya. Heula kene Deddy Mulyadi menyampaikan ke masyarakat dibanding media-media yang datang meliput pada saat itu. Iya. Contoh itu. Iya. Nah, hari ini kan banyak konten naon dia. Oke, intinya keren lah untuk Tempo meresponnya ya secara luar biasa. Tidak ada takut sama sekali. Justru itulah yang harus dimunculkan oleh media-media. Harus diperkuat. Dan terakhir besok Indonesia lawan Bahrain. Kalau lipat anjing, kalau main ke besok pedih. Pokoknya mah hiji. Kepala babi ke rumahmu.